udah kebal juga. Jadi yang saya pakai di lahan ini itu udah agak mempan di sana. Yang paling dominan itu di Phytophthora, penyebab busuk-busukan, entah itu busuk bantang atau busuk ranting. Untuk Anthracnosa 0% dan untuk layu-layuan akibat fusarium maupun layu bakteri itu 0% alhamdulillah. Oke, berarti memang kendalanya itu ada di busuk ranting dan juga busuk batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Bagi rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, kali ini kita berada di Tasikmalaya dengan ketinggian masih di 700 mdpl-an. Dan tema pembahasan pada kali ini kita mungkin akan lebih membahas bagaimana cara perawatan tanaman di lahan yang ternaungi atau istilah Jawanya itu ketinggulan gitu ya. Jadi banyak pohon-pohon yang menaungi lahan ini. Bahkan sampai kita syuting di jam 12, jam 1 siang ini masih ada beberapa pohon atau petak lahan yang belum tersentuh sinar matahari. Bagaimana tantangannya, apa saja perawatannya, apakah masih sesuai dengan SOP Buku Sakti? Selengkapnya akan kita wawancara langsung dengan petaninya. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Mas? Ya, nama saya Iqbal Nugraha, umur 24, jalan 25, asal dari Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Puspahyang, Desa Puspasari. Oke, kalau boleh tahu Mas, di sini ketinggian berapa mdpl? Di sini sekitar 600-700 mdpl. Oke, 600-700 mdpl ya. Ya. Nah, untuk karakter geografisnya di tempat ini seperti apa, Mas? Kalau masalah geografis di sini dari kelembaban, khususnya kelembaban mikronya agak tinggi. Kalau untuk pepohonnya, vegetasinya? Vegetasi Rata-rata tanaman apa, Mas, di sini? Pohon-pohon? Oh, di sini yang banyak kayak pohon albiso, kelapa, manggis. Buah-buahan banyak ya? Lumayan. Kalau mangga, alpukat gitu? Itu agak jarang sih. Agak jarang ya? Cuman kalau tanaman buah paling banyak itu apa, Mas, di daerah sini? Manggis. Manggis ya? Nomor 1. Berarti manggis itu tipikalnya dia daunnya banyak dan dia disukai lalat buah nggak, Mas? Kayaknya iya bisa jadi pancingan lalat buah. Bisa jadi pancingan lalat buah. Dan lahan ini berada di tengah-tengah Kebun manggis. kebun manggis. Itu tantangan pertama, yaitu di lalat buah. Nah, untuk jamurnya sendiri, Mas? Jamurnya khusus di lahan saya yang paling dominan itu di Phytophthora, penyebab busuk-busukan, entah itu busuk bantang atau busuk ranting. Oke, itu lumayan mendominasi. Lumayan. Kalau dari segi Anthracnosa, kemudian fusarium, Untuk Anthracnosa 0% dan untuk layu-layuan akibat fusarium maupun layu bakteri itu 0% alhamdulillah. oke, berarti memang kendalanya itu ada di busuk ranting dan juga busuk batang. Kalau untuk total populasi ada berapa, Mas, dijelaskan? Saya itu nanam sekitar 8 ribuan, cuma dibagi menjadi 3 lahan. Di sini sekitar 1.800 sampai 2.000 ada. Terus di lahan yang satunya itu sekitar 1.500 dan sisanya ada di lahan ketiga. Lahan ketiga, wah berarti lumayan banyak juga ya, Mas, 5 ribuan? Ya, 8. Yang lahan ketiga? Lahan ketiga, Berarti 5 ribuan ya. Kalau yang paling banyak kendala, mungkin setiap lahan punya karakteristik berbeda ya, walaupun satu desa ya. Ya. Mungkin boleh dijelaskan, Mas, untuk lahan ini dulu kendalanya apa? Untuk lahan ini karena dikelilingi pohon-pohon besar dan juga kelembaban yang agak tinggi, tantangan nomor satunya itu di jamur-jamuran. Untuk lahan 2, meskipun lahan janda, udah 1,5 tahun gak bongkar, langsung tanam, itu alhamdulillah minim kendala maupun di hama ataupun penyakit. Oke, jamur sama hamanya minim ya? Ya, agak minim. Oke, itu yang 1.500-an Tanaman. Oke, kemudian lahan ketiga? Kalau lahan yang ketiga itu lebih di Gemini dan Keriting. Oh, Gemini dan Keriting beda juga ya. Kalau jamurnya? Jamurnya agak kurang. Agak kurang. Nah, cuman untuk Gemininya itu Lumayan. ya. Nah, itu karena apa, Mas, kalau boleh tahu? Menurut analisa saya sebelumnya kan itu bekas tanam quality juga yang nanam orang lain. Mungkin karena udah kebal juga. Jadi yang saya pakai di lahan ini itu udah agak mempan di sana. Oke, berarti obat-obatannya mungkin lumayan mirip ya antara satu lahan dengan lahan yang lain. Iya. Nah, cuman untuk insek yang diaplikasikan di sini itu di lahan yang sana nggak mempan. Ya. Oke, kalau boleh tahu insektisidanya apa aja, Mas, yang dipakai di sini? Saya bahan imidacloprid, merek dagang Apidor, terus Abamectin, Abamectin pasti ya, untuk kutu-kutuan ya. terus diaventinuron. Oke, diaventuron. Kemarin saya lupa itunya apa, lupa bahan aktifnya, cuma saya pakai Oberon juga. Oberon juga. Oke, kalau untuk ulat-ulatannya? Untuk ulat-ulatan saya pakai Emamectin benzoat, terus pasti ya itu ya. Flupeniuron, terus pakai Metomil. Metomil. Di rolling. Berarti ada perollingan mungkin sekitar 5 atau lebih bahan aktif tadi
tadi ya Mas ya. Ya. Cuman untuk intervalnya mungkin lumayan jarang ya. Oke, seperti itu. Berarti untuk yang kendalanya, yang lahan pertama itu dijamur, yang kedua itu lumayan tidak ada ya. Lumayan. Apa yang tidak dimulsa tadi jangan-jangan? Iya, yang gak dimulsa. Yang nggak dimulsa ya, tapi itu tumbuh subur ya Mas malah ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga itu yang paling banyak malah di Gemininya, karena lahannya itu lahan janda dan bekas dari orang lain gitu ya, dan itu belum sempat olah lahan lagi ya Mas ya. Kalau dari kita fokus di lahan ini aja ya Mas ya. Kita fokus di lahan ini. Nah, setelah kita amati teman-teman, mungkin nanti di videonya juga ada bahwa tunas airnya itu panjang-panjang dan rantingnya itu lebih panjang-panjang. Ya. Walaupun di situ dirempel tapi kayak kelihatan kurus banget. Iya. Betul ya Mas ya? Betul. Karena ada lahan yang ternaungi ternyata. Betul ya Mas ya? Sinar. Nah, itu boleh dijelaskan Mas, tips perawatannya seperti apa dan kendalanya apa? Untuk perawatan, kita tidak boleh terlambat, harus disiplin. Minimal seminggu 2 kali lah, 3 hari sekali spray. Spray apa itu? Spray fungi dan insek. Funginya ya. Kalau funginya rollingannya apa aja? Saya itu kalau dari masa vegetatif saya pakai Bendas dan Kabriotop sesuai arahan dari grup, dari komoditas. Tapi nggak yang terlalu ini juga ya Mas ya, maksudnya nggak terlalu banyak ya, mix-mixannya ya. Nggak terlalu banyak. Cuman itu aja. Kemudian perawatan yang lain? Perawatan yang lain khususnya di rempel, saya kemarin agak telat rempel karena belum ada waktu. Saya baru rempel itu di usia 80 HST. Lumayan Mas, 80 HST ya. Itu di beberapa daerah malah 80 HST itu dari yang panen loh. Ini malah baru mulai perempelan ya. Oke, padahal idealnya itu kalau di Seniman Pertanian itu sekitar di 65 HST ya. Berarti telat sekitar 2 mingguan mungkin ya. Karena faktor kurang cahaya juga kayaknya. Nah, kemudian di situ ada kendala nggak Mas ketika perempelan? Kan tadi kendalanya kan mungkin repot. Mungkin dijamur setelah perempelan ada dampaknya apa enggak? Alhamdulillah, karena setelah perempelan, misal sekarang rempel mulai jam 7, tapi cuaca harus benar-benar lagi panas. Soalnya siluka agar biar cepat kering. Iya, betul. Lalu setelah selesai perempelan, misal selesai jam 1 atau jam 2 siang, itu langsung dispray pakai fungi. Agar di situ tidak menyebar jamurnya ya. Ketika ada luka kan biasanya bakteri dan jamur rawan banget di situ ya. Nah, kemudian di situ sempat stres nggak Mas tanaman? Alhamdulillah enggak. Kalau kendala setelah perempelan ada mungkin busuk batang, busuk ranting itu munculnya kapan Mas? Sebelum perempelan juga udah kena, tapi alhamdulillah setelah perempelan bisa berkurang secara signifikan. Itu untuk pengobatannya dioles atau dispray Mas untuk busuk batangnya? Khusus untuk busuk batang, kalau saya si kulit batangnya itu dikerik. Dikerik dulu. Buat pasta dari fungisida. Lalu dioles di sekitar luka, dilebihin sekitar 5 cm, lalu dikocorkan juga fungisidanya. Wah, berarti itu mikrobanya mati semua Mas? Kan nanti juga 7 hari sekali rutin, jadi diisi ulang. Berarti biar jamurnya itu nggak nular dulu gitu ya. Untuk funginya yang dikocor apa? Nordok? Nordok saya kocor sesuai arahan dari Mas Agung. Bareng dengan kalsium? Bareng dengan kalsium. Itu per drum saya kasih 500 gram Nordok dan kalsium 2 kilo. Nah sebetulnya itu ada tips Mas supaya busuk batang itu tidak cepat menular. Di sini udah kocor MBC Oxy belum? Udah 1 kali. 1 kali ya. Nah itu dibarengkan pas ekstrim-ekstrimnya atau baru-baru ini? Itu pas sekitar umur 50 HST-an. Soalnya kan ada instruksi sekitar 50 atau 60 hari sekali. Coba kocor dengan takaran, kalau nggak salah saya per liternya itu dikasih 5 mili. Iya, 5 sampai 6 mili lah. Itu berarti untuk rutenya gimana Mas untuk caranya gitu? Dari kecil, mulai dari sebelum tanam kita vaksinisasi dulu pakai Tricho Sniper sama Minosud, direndam sekitar 5 detik, diangkat lalu langsung tanam. Alhamdulillah nggak ada istilah stres pindah tanam, langsung bisa beradaptasi. Nono sulam ya. Alhamdulillah tidak ada yang stres dan nono sulam. Paling yang sulam itu yang kena makan hama, kalau ada jangkrik, kalau jamur nggak ada alhamdulillah. Tapi biasanya rawan itu karena cuaca sih Mas sulam itu. Tapi kan kalau masalah hama itu kan faktor eksternal juga ya, di luar vaksinasi tadi ya. Di luar. Nah kemudian untuk pengaplikasian ininya Mas, MBC Oxy-nya ini dia di umur kan kita biasanya di pengolahan nih. Tapi kalau ini nggak pengolahan ya? Iya, bekas ya. Berarti MBC Oxy itu diaplikasikan pas 50 HST. Iya, pas 50 itu pas ada kendala si busuk batang, busuk ranting tadi. Nah itu caranya gimana Mas untuk pengendaliannya? Untuk pengendalian busuk batang, ya kami di sini paling keliling cari dulu yang kena. Soalnya sebelum busuk itu busuk
batang itu diam-diam mematikan, jadi nggak langsung layu. Oh, tapi cirinya paling ini apa Mas? Masa cuma di ujung batang itu aja? Si pohonnya itu agak kempes, agak peot lah. Kemudian kita cokel dikit, kalau benar-benar hitam kita terusin cokel sekeliling batang. Oke, berarti kalau normal kan sebetulnya kalau dicokel itu kan hijau ya Mas ya? Hijau. Kalau pas busuk itu hitam. Nah, itu kemudian perawatannya untuk treatmentnya Kocok MBJ dulu. MBJ oksi dulu 6 mili per liter di lubangnya itu ya Lubangnya mungkin secara langsung. Oke, kemudian Kalau nggak kocor massal, paling sekitar yang terkena paling cuma 5 atau 6 batang di sekitarnya. oke, bagus banget. Nah, kemudian untuk funginya Kita kocor nordok sama kalsium itu selang berapa hari atau pas hari itu juga? selang 2 hari. 2 hari setelah pengaplikasian MBJ oksi. Oke, nah itu setelah treatment tersebut itu ada efek nggak Mas? Ada, alhamdulillah. Yang tadinya kena agak jadi mati, udah mulai layu, tapi ada yang sembuh juga. Jadi misal kalau ada 10 yang udah terkena kendala seperti itu, yang sembuh bisa 7 atau 8, yang 2 kalau terlambat ya tetap mati. Oke, berarti memang ada kemungkinan sembuh juga itu lebih besar daripada gagalnya ya. Dan gagalnya itu karena kita tidak cepat penanganannya. Ya, telat di penanganan. Oke, kalau penanganannya cepat itu berarti masih bisa sembuh. Masih bisa sembuh. Oke, nah itu sebetulnya agak menakutkan juga tanam di MDPL sekian. Kalau sekalian di dataran tinggi 1000 MDPL kan tidak ada tanaman yang menaungi. Iya. Dan angin itu cenderung dia lebih kencang. Iya. Ya kan? Kalau di MDPL seperti ini tuh tanaman rimbun-rimbunnya. Rimbun. Kelembapan tinggi-tingginya. Tinggi kan di tengah-tengah perbukitan. Nah, itu jadi bagi teman-teman yang mungkin tanam di MDPL sekian, kenapa kok jarak setiap tangkai itu panjang-panjang, kemudian kok tanaman tinggi-tinggi? Nah, itu ada faktornya itu ya Mas ya. Kekurangan sinar matahari dan juga terlalu lembab. Gitu ya Mas ya. Kemudian gini Mas, ini kan untuk kocor terakhir, ini kapan Mas ini? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Ya. Berarti nutrisi sama sekali nggak masuk? Nggak masuk. Oke. Untuk nutrisi spray saya terakhir ini 2 minggu yang lalu karena melihat kondisi tanaman yang terlalu rimbun, jadi saya stop dulu nutrisi, perkuat di kalsium. Betul. Kita kalau kocor itu agak gimana ya, deg-degan juga ya Mas ya. Apalagi kalau kocor yang ada unsur Nitrogen. Nah itu kan lumayan, walaupun itu dibutuhkan tanaman, cuman kalau over agak deg-degan juga ya Mas ya. Apalagi ini kan untuk tipikal daunnya kan daun yang hijau lebar-lebar banget, hampir setelapak teman-teman. Jadi untuk yang nutrisi spraynya pakai ini nggak Mas? Ya pakai Nutrishoot ya. Nutrishoot. Oke, selain Nutrishoot pakai apa aja Mas kalau boleh tahu? Saya pakai Kalinet. Kalinet juga. Ya. Oh berarti kalium cair ya. Kemudian ada yang MKP gitu? MKP saya kocorkan nggak pernah di spray. Nggak pernah di spray ya? Berarti untuk spray cuma pakai Nutrishoot dan unsur mikro. unsur mikro ya? Oke, masuk banget. Nah untuk asam aminonya pakai apa Mas? Oh, Minoshoot. Oh, Minoshoot berarti yang ini ya Mas ya? Yang ini. Nah ini kan untuk pengaplikasiannya kan kita lebih fokus di usia tertentu Mas. Kalau Masnya mengaplikasikan di usia berapa ini Minoshoot? Saya itu kalau pas masa vegetatif sampai umur 70 HST, saya pakai karena si tanaman terlalu cepat rimbun, di stop. Saya stop. Oke, dan untuk nutrisinya ganti yang Nutrishoot. Oke, berarti untuk vegetatif itu kita fokus di Minoshoot karena di situ pembentukan daun juga ya Mas ya. Apalagi juga di situ ada magnesiumnya itu untuk menghijaukan daun. Dan kita nggak yang terlalu tinggi gitu loh magnesiumnya. Jadi nggak yang hijau-hijau banget gitu ya. Dan juga ada nanositosan dan juga asam fulfatnya seperti itu Mas. Nah ini untuk yang fase vegetatif dan ini untuk generatifnya. Nah nanti ketika kita udah petik ya kan, kita udah petik dan kita menghindari pengocoran N yang terlalu tinggi, mungkin kita nanti untuk 100 HST ke atas ini nanti bertemu Mas. Nah ini kalau di dataran rendah, cuman kalau di dataran tinggi mungkin usia 4 atau 5 bulan baru start bertemu mereka berdua ya kan? Ya soalnya kelembabannya ngeri. Nah kalau untuk belanja nutrisi Mas, maksudnya untuk belanja pupuk ini kan lumayan ya Mas, Tasik luas banget ya. Iya lumayan. Ada berapa kamu? Tasik itu ada sekitar 30-an kecamatan kalau 30 kecamatan ya. Dan kebetulan saya agak jauh dari pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan. Sorry. Kalau sini ke kota berarti? Dari sini sekitar 30 menit lah. 30 menit lah. Terus kalau belanja ini Mas obat-obatan? Saya belanja di tokonya Mas Wit, di toko Tani Mas Sejati. Oke, itu lumayan yang terbesar di Tasik ya Mas? Iya lumayan besar. Atau malah yang terbesar di Tasik? Terbesar di Singaparna kayaknya. Oh terbesar di Singaparna ya. Kalau keunggulannya belanja di tokonya Om Wit, di toko Tani Mas Sejati apa? Biasanya kalau agak banyak suka dapat bonus, entah itu kaos atau sabun apalah. Oke. Dan di sana juga ada, kita bisa sekalian konsul. Oh, ada Om Witnya juga soalnya ya. Ya. Karena Om Wit itu selain polisi, selain punya toko pertanian juga
tanam sayuran juga ya. Ya. Jadi lebih ngerti kondisi di lapangan. Apalagi ketika kita nanti konsul ke sana, kita diarahkan ke sniper, justru nanti untuk perawatannya atau konsulnya kita bisa langsung ke seniman pertanian. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya toko pertanian dan bingung untuk setelahnya kulaan ngendi atau ambil barang grosir itu di mana, nanti silahkan ke website www.senimanpertanian.com. Nah, di situ nanti ada bagi teman-teman yang pengen belanja, di situ tinggal cari di lokasi terdekat saya, itu langsung ada. Jadi kayak misal saya ngeklik di situ mungkin daerah Pacitan atau Sleman, atau di situ ada fitur yang kita sangat canggih. Jadi kita bisa men-tracking di situ. Nah, nanti otomatis Maps akan menunjukkan lokasi toko terdekat yang ada produk seniman pertaniannya. Jadi kita nggak perlu beli yang mungkin online nunggu 7 harian. Kita bisa beli di toko terdekat ya Mas ya. Sekarang dipermudah, produk sniper sedia di tokonya Mas Wid. Betul. Di Mas Sejati. Di offline udah ada gitu ya Mas ya. Betul. Apalagi kalau pas tanaman stres-stresnya kita butuh asam amino, wah kita baru konsul katanya suruh ada Nutrisud atau Trico Sniper, keburu layu misal gitu ya. Kalau nunggu 7 hari ya keburu mati Mas itu. Iya kan? Iya. Nah, tapi kalau udah dari toko pertanian, insya Allah nanti kita akan lebih cepat penanganannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, ada pesan nggak Mas untuk teman-teman anak-anak muda atau teman-teman yang masih bingung untuk belajar tani, belajarnya kemana gitu? Saya juga awal tanam itu 2025, nggak punya mentor ini itu. Saya awalnya cuma modal sosial media. Kebetulan lewatlah komoditas sniper. Saya dari situ coba beli buku dan alhamdulillah banyak teman-teman juga di sana, dan ada juga mentornya, di mana kita ada kendala entah itu penyakit atau hama, kita bisa konsul kepada beliau dan nanti diberikan arahan yang cukup detail. Mulai dari pengolahan lahan sampai panen ya Mas ya? Udah tersedia di buku, udah tertera. Dari penyemaian ada, dari olah lahan, apa yang harus dibeli ada. Jadi kita itu tidak menyarankan untuk membeli produk tertentu, bahkan malah Masnya ini lebih paham bahan aktifnya gitu ya Mas ya. Setelah nanti kita konsul, kita akan lebih mengenal bahan aktifnya. Di situ kita mungkin lebih leluasa membeli produk apa yang sekiranya ada di toko pertanian terdekat. Jangan lihat merek, lihat bahan aktif. Nah, itu dia. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Nugraha atas penyampaiannya yang luar biasa. Semoga teman-teman bisa termotivasi dan tidak takut untuk memulai bertani. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman pertanian, bertani dengan seni.